Sebagai awal film, terlihatlah Spartacus sedang menyemayamkan istrinya. Istrinya yang mati hanya beberapa saat setelah mereka sempat bertatapan muka setelah terpaut sekian lama. Dia membayangkan kembali bagaimana dirinya bertemu dengan Sura. Perjalanan cintanya yang panjang penuh perjuangan kini telah berakhir dengan hati yang tercabik-cabik oleh luka dan kenangan yang membuatnya terenyuh. Sementara Krixus masih dalam keadaan cedera parah akibat kekalahannya melawan Theocles, sang gladiator terkuat yang mati di tangan Spartacus. Di saat bersamaan, Batiatus menemui Spartacus dan berbelasungkawa atas kematian istrinya dan berbuat sangat baik di depan Spartacus. Padahal sebelumnya, dia baru saja memberikan imbalan kepada pembawa kereta yang membawa Sura beberapa hari yang lalu. Ternyata kematian Sura adalah bagian dari rencana Batiatus. Batiatus tak ingin Spartacus bersatu dengan istrinya karena ia khawatir Spartacus akan kabur setelah bersatu dengan istrinya. Batiatuslah yang menginginkan kematian istri Spartacus agar dia bisa memiliki Spartacus sebagai gladiatornya selamanya. Are they not stained by the touch? There has been too much death of late. Who has never seen. He has already defeated Theocles. Imagine what he will accomplish. Di tempat yang lain, Pietros, yaitu kekasih Homo Barca, kini semakin tertekan oleh gladiator lain. Barca yang telah tiada membuat kekasihnya itu tertekan oleh gladiator lain yang menyukai sesama jenis. Dan beberapa hari setelahnya, akhirnya Doktore melakukan keinginannya yang sekian lama ia pendam, yaitu menghukum Spartacus karena telah memberinya anggur yang telah diberi obat tidur. Kematian istri Spartacus membuat nurani Doktore untuk tidak mengganggunya, tapi kini semuanya telah berlalu. Dokter pun menghajar Spartacus yang telah diketahui memiliki keinginan kabur dari rumah Batiatus. Sahabat Spartacus mendapati kunjungan dari istrinya. Hal itu membuat Spartacus kembali bersedih karena mengingatkan kembali nasibnya yang sungguh malang setelah melihat sahabatnya bersatu dengan istrinya. Tapi tak sebaik yang dibayangkan, sahabat Spartacus itu pun tak kalah menyedihkannya. Ternyata setelah sekian lama dia menjadi gladiator demi membayar hutang dan menghidupi istrinya itu seolah sia-sia. Bagaikan air susu yang dibayar air tuban. Istri dari sahabat Spartacus itu kerap menjual tubuhnya demi menghidupi dirinya. Dan kini dia telah mengandung anak dari orang lain. Pungkasnya bahwa uang hasil dari pertarungan suaminya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga harus melayani laki-laki yang datang menagih hutang. Tapi bagi sahabat Spartacus itu, tak ada lagi kebijaksanaan yang bisa menerima pengkhianatan semacam itu, sehingga dia meninggalkan istrinya dengan amarah yang meledak. Dan di saat yang sama, Batiatus mendapat tawaran untuk menyuguhkan sebuah pertunjukan yang dibayar mahal oleh seorang senator yang kaya raya bernama Mercato, sehingga Batiatus menyampaikan hal itu ke Spartacus, bahwa Mercato ingin menyaksikan laga Spartacus yang kian terkenal dan disanjung-sanjung. Tapi Spartacus harus menghadapi 6 orang terpidana mati sekaligus. Tapi spontan Spartacus menolak itu setelah ia mengetahui bahwa terpidana mati itu adalah suku Thracian, yaitu kaumnya sendiri. Tapi dia terus dipengaruhi bahwa kini dirinya adalah gladiator Roma, bukan suku Thracian lagi. Lagi pula dia bukan lagi orang merdeka yang bebas memilih. Dia adalah seorang budak dan gladiator yang harus mengabdi pada Batiatus. I will not fight. I will not dress as a Roman and pretend to slaughter my own people. Malam tiba, terlihatlah Doktore mengunjungi Krixus yang mulai siuman. Di sana ada Naevia, yaitu budak pribadi Lucretia yang mengurusi dia, merawatnya atas perintah Lucretia. Mereka membahas tentang kepergian Barca, yang hal itu membuat Krixus dipenuhi rasa penasaran. Sementara Doktore mulai curiga bahwa ada yang tidak beres atas kepergian Barca yang sangat misterius.
Tapi demi melindungi majikannya, budak pribadi Lucretia pun mengaku bahwa Barca pergi atas keinginannya sendiri yang kebetulan menang taruhan dan mampu membayar kebebasannya. You were there. Saat Spartacus sedang makan siang, dia merasa aneh setelah menyadari bahwa Petros tidak terlihat, sehingga dia mencarinya, tetapi mendapatinya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Boy has freed himself. Spartacus mengetahui bahwa itu adalah akibat tekanan yang selalu ia terima dari budak lain, sehingga dia menghajar budak itu dan mendorongnya ke jurang hingga tewas. Pertarungan itu membuat Spartacus sedikit terluka sehingga dia dibawa ke ruang pengobatan, sehingga di sana dia bertemu dengan Crixus dan terjadilah perbincangan. For the slayer of Theocles. You can scrape enough of him off the cliff for reply. Neas is dead. Brother, deserved of an honorable death in the arena. I did. And I chose not to end your life in the arena. As do I. Dokter yang masih penasaran atas kepergian Barca menemui Naevia untuk menggali informasi soal Barca, tapi Naevia terus menghindar dan membuat Dokter semakin curiga. Your questions put me in harm's way. Akhirnya Dokter langsung menemui Asur yang terkenal banyak tahu soal segala hal, dan Asur mengaku dia melihat sendiri kepergian Barca dengan kepalanya sendiri. Dia mengaku mengantar Barca sampai ke pintu gerbang bersama Batiatus, dan pengakuan itu justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Naevia, sehingga bertambahlah kecurigaan Dokter. Pertarungan Spartacus melawan 6 orang terpidana hukuman mati dari suku Thracia menunggu sehari lagi, sehingga Batiatus yang ragu kalau Spartacus akan menghabisi suku yang dari kaumnya sendiri akhirnya datang menemui Spartacus untuk meyakinkannya untuk melakukan tugasnya. Spartacus tak punya pilihan dan tidak bisa menolak. Dia hanya menyampaikan kepada Batiatus tentang kebimbangannya, tapi tidak mungkin dia akan membunuh kaumnya sendiri. Tapi hal itu sudah pasti akan membuat Batiatus murka, sehingga Spartacus mengatakan kepada Batiatus bahwa dia bermimpi didatangi Surah, istrinya, untuk mendengar kata dewa saat bingung untuk memutuskan sesuatu. Hal itu membuat Batiatus semakin resah, tetapi hari pertarungan itu segera tiba. The champion of Capua. Hari itu pun tiba. Gelanggang sekali lagi dipenuhi penonton untuk sebuah hukuman mati kepada 6 orang suku Thracian. Spartacus pun masuk sebagai seorang algojo atas permintaan Mercato yang telah membayar pesta itu dengan harga yang sangat mahal. The slayer of Theocles, Spartacus! Pertarungan pun dimulai. Terlihatlah Spartacus ragu untuk memutuskan apa-apa, sehingga dia menutup matanya untuk mendengarkan suara dewa yang dipercayai istrinya. Tetapi lama menunggu petunjuk dewa, tanda yang muncul justru seolah menyuruhnya melawan. Hingga pada saat ia menghadapi lawan terakhirnya, tiba-tiba dia melihat tanda-tanda dari dewa. Dia melihat dirinya sendiri adalah musuh yang akan dibantai. Nuraninya mulai muncul. Batiatus mulai resah. Tapi di tengah kebimbangannya, Spartacus kembali mengingat istrinya yang telah tiada. Sehingga dia menghiraukan itu. Dengan menghabisi 6 orang itu,
Film Spartacus Season 1 episode 7 pun selesai. Kini Spartacus telah menjadi gladiator tak terkalahkan. Kemenangan demi kemenangan terus dia capai yang membuat Batiatus semakin berjaya. Sementara Lytia semakin dengki. Batiatus kini mampu untuk membeli budak baru untuk dilatih menjadi gladiator, sehingga dia bertemu dengan rivalnya yaitu Colonius. Dia membeli para budak dengan harga yang sangat mahal hanya untuk membuat Colonius, yaitu rivalnya, dipermalukan. Tibalah budak baru itu di hadapan Doktore dan penerimaan itu persis sama ketika pertama kali Spartacus disambut ketika dahulu dia juga sebagai budak baru. Yang berbeda bahwa kini ia telah menggantikan posisi Crixus sebagai bintang Capua. Di sana Batiatus menyampaikan orasinya untuk menyambut mereka secara seremoni, didampingi istrinya dan sahabatnya. Tiba-tiba terbenak di hati Lytia untuk membeli seorang gladiator untuk menghibur dirinya. Hal itu didukung penuh oleh Batiatus. Karena dengan memiliki gladiator maka Lytia juga akan memberikan suntikan dana kepada rumah gladiator milik Batiatus. Dia memilih seseorang yang cukup meyakinkan, berbadan kekar dan berwajah sangar. Dan ketika mereka hendak istirahat dan makan siang, di sana Crixus yang sudah pulih dari cederanya melakukan hal yang biasa ia sering lakukan kepada budak baru. Dia menumpahkan makanan budak baru itu seraya mencaci maki mereka. Crixus, let them eat. They must embrace pain and suffering. Spartacus yang melihat itu terpancing emosinya dan terjadilah dialog panas dari keduanya. Di saat budak baru itu berkumpul, mereka membicarakan nasib mereka dan juga sosok Spartacus yang sangat diagung-agungkan. Terlihat dia orang yang sangat meremehkan Spartacus dan dengan santai mengaku dapat mengalahkan Spartacus. Sementara budak berambut panjang dan yang lainnya percaya bahwa kehebatan Spartacus adalah benar adanya. Di hari pertama ketika budak baru itu menjalani tesnya, budak berambut panjang yang telah dibeli Lytia menunjukkan kehebatannya dengan membunuh budak baru yang lain. Sementara di tempat lain, terlihatlah Asur sedang mempengaruhi Batiatus agar menjual Crixus yang baginya sudah tidak berguna lagi. Awalnya hal itu ditolak Batiatus, tapi Asur adalah peretorika yang cerdik, sehingga Batiatus menyetujui itu. Maka berangkatlah Asur ke kota untuk mencari berapa harga tertinggi Crixus di pasar. Sementara di saat bersamaan, Naevia, yaitu kekasih gelap Crixus, menyampaikan kepada Crixus soal niat Batiatus yang hendak menjualnya. Hal itu membuat Crixus sangat kecewa bahwa setelah ia mengabdi sekian lama dengan setia kepada Batiatus, tapi kini hendak dijual ketika ia tak berdaya. Dia pun membuat rencana untuk tetap bertahan, yaitu dengan menunjukkan kelayakannya sebagai gladiator kuat seperti dahulu, sehingga Batiatus berubah pikiran dan kembali mempertahankannya. Sehingga dia mencoba menantang Spartacus di lapangan latihan. Tapi Spartacus sekarang adalah Spartacus yang berbeda. Dia telah menjadi sangat kuat dan Crixus terlihat sangat lemah di hadapannya. Kini keadaan telah jauh berubah. Show me. To hasten victory. Fall from their grace, and you may never rise to form.
learn from this man. Niat Crixus untuk meyakinkan Batiatus gagal, tapi Naevia menyuruh Crixus menempuh cara lain, yaitu membuat istri Batiatus tak melepaskannya dengan cara memberi kepuasan kepada Lucretia, sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dia katakan untuk menjadi pemuas nafsu Lucretia. Tapi daripada Crixus dijual ke tempat lain, Naevia mengikhlaskan itu meskipun dengan api cemburu yang membakarnya. Di sebuah malam, Lucretia mengundang istri dari para senator terhormat untuk memamerkan kejayaan Batiatus. Juga Lytia yang hendak menunjukkan bahwa kini dirinya telah memiliki seorang gladiator pribadi. Tapi alih-alih mendapat rasa kagum dari tamu mereka, tamu yang merasa jauh lebih kaya dan di atas dari Lucretia dan Lytia justru mencela mereka secara halus. Hingga salah seorang dari tamu itu ingin melihat Spartacus. Hal itu membuat rasa tidak senang Lytia terpancing, tapi demi menghormati tamu itu, mereka akhirnya mengundang Spartacus. Berbeda dengan Lytia yang amat membenci Spartacus, para tamu itu sangat menyukai Spartacus. Tetapi Lytia tak senang mendengar Spartacus dipuja-puja, sehingga dia menyebutkan semua hal-hal yang mengolok-olok Spartacus untuk menjatuhkan Spartacus. Lytia menyampaikan cacian serapah. Legend does call for the blood of a dead gladiator. Does it? Nothing but a Thracian dog. His treachery dishonored Rome. Dia berpikir Spartacus tidak akan mengatakan apa-apa, tapi karena Spartacus terpancing setelah dia dihina habis-habisan, dia pun angkat bicara. He abandoned defenseless women and children. Dia membalas hinaan Lytia dengan menghina balik Glabier, yaitu suami Lytia. Hal itu membuat Spartacus diusir dan Lytia seolah kehormatannya telah diinjak. Tamu itu juga menghina suami Lytia sebelum akhirnya mereka pulang. Lytia menemui gladiator baru yang baru saja dia beli. Dia memperkenalkan dirinya dan menawarkan kebebasan kepada gladiator berambut panjang itu kalau dia berhasil memberikan Lytia kemenangan-kemenangan. Di tempat berbeda terlihat Naevia dan Crixus bertemu, seolah mereka sedang menyampaikan salam perpisahan, karena kepergian Crixus seolah semakin di depan mata, mengingat penjualan Crixus semakin dekat, bahwa pembelinya sudah diputuskan. Dan ketika Crixus kembali, dia melihat Spartacus sedang berusaha dibunuh oleh budak milik Lytia. Crixus pun menyelamatkan Spartacus. You have earned a glorious death, and will die at the hands of a gladiator. Yang mana tindakan Crixus itu membuat Batiatus berubah pikiran untuk menjual Crixus, karena Crixus telah berjasa menyelamatkan Spartacus. Meskipun sebenarnya niat Crixus menyelamatkan Spartacus adalah membunuh Spartacus adalah jatah dirinya. Malam itu juga budak baru itu akhirnya dieksekusi karena telah mencoba melakukan pembunuhan kepada Spartacus. Sementara Batiatus dan Lucretia kini mencurigai Lytia memiliki niat busuk dan rencana licik. Your man would not speak as to his reason even when part. Karena hanya dalam waktu singkat, budak baru yang dia beli justru melakukan percobaan pembunuhan kepada Spartacus yang merupakan aset terpenting Batiatus. Kini suasana saling mencurigai antara Batiatus, Lucretia dan Lytia semakin terlihat ke permukaan, termasuk antara Spartacus dan Crixus yang semakin memanas. Bersamaan dengan dieksekusinya budak yang mencoba membunuh Spartacus tanpa motif yang tak diketahui itu, film Spartacus season 1 episode 8 pun selesai.